Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan belajar terjemahan hadis bab jenis lauk pauk yang dimakan Nabi Muhammad SAW dalam kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah karya Imam At-Tirmidzi. Sebelum kita mulai, mari kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah, ia berkata, lauk yang paling nikmat adalah cuka. Selanjutnya dari An-Nu'am bin Bashir berkata, bukankah kalian makan dan minum sekehendak kalian? Sungguh aku telah melihat Nabi kalian Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau tidak mendapati kurma kualitas rendah sekalipun untuk mengganjal perutnya. Selanjutnya dari Jabir bin Abdullah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, lauk yang paling nikmat adalah cuka. Selanjutnya dari Umar bin Khattab, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, makanlah minyak zaitun dan gunakan ia sebagai minyak rambut, karena minyak itu berasal dari pohon yang penuh dengan berkah. Kemudian dari Anas bin Malik, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menyukai labu. Suatu hari beliau diajak makan atau diundang makan, maka aku mengikuti beliau. Aku sengaja meletakkan potongan labu di hadapan beliau karena aku tahu beliau amat menyukainya. Selanjutnya dari Anas bin Malik berkata, ada seorang penjahit yang mengundang makan Rasulullah untuk menikmati masakan buatannya. Lalu aku pun pergi mengikuti Rasulullah untuk memenuhi undangan makan tersebut. Roti dari jelai gandum pun dihidangkan kepada Rasulullah yang disajikan dengan kuah beserta labu dan dendeng. Aku melihat sendiri beliau mencari-cari labu tersebut di seputar nampan hidangan. Sejak itu aku pun menyukai labu. Selanjutnya dari Sayyidah Aisyah, ia berkata, Nabi Muhammad SAW menyukai manisan dan madu. Hadis selanjutnya dari Abdullah bin Al-Harith, ia berkata, kami pernah makan daging panggang bersama Rasulullah SAW di masjid. Kemudian dari Al-Mughirah bin Syu'bah, ia berkata, pada suatu malam aku pernah bertamu bersama Rasulullah SAW. Kemudian disuguhkan bagian rusuk kambing yang dipanggang. Maka beliau mengambil pisau panjang dan memotong sebagian untuk diberikan kepadaku. Setelah itu Bilal datang untuk memberitahukan waktu sholat telah tiba. Maka beliau meletakkan pisau itu seraya bersabda, beruntunglah ia, Bilal. Hadis selanjutnya dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah SAW pernah disuguhi daging, lalu beliau mengambil bagian dhira'nya atau lengan. Bagian itu sangat beliau suka, lalu beliau menggigitnya. Selanjutnya dari Ibnu Mas'ud, ia berkata, Nabi sangat menyukai daging bagian lengan. Ibnu Mas'ud mengatakan, dan beliau diracun dengan lengan kambing yang akan beliau makan, yang diperlihatkan kepada beliau bahwa yang meracuni daging tersebut adalah orang Yahudi. Selanjutnya hadis yang diriwayatkan Sayyidah Aisyah, ia berkata, sebenarnya bukan bagian lengan yang disukai Rasulullah SAW, namun beliau tidak mendapatkan daging kecuali sesekali, juga karena beliau ingin segera makan, sedangkan lengan adalah bagian yang paling cepat matangnya. Selanjutnya dari Abdullah bin Ja'far berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik daging adalah daging bagian punggung. Selanjutnya hadis yang diriwayatkan dari Abu Musa Al-Asy'ari dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, keutamaan Sayyidah Aisyah
dibandingkan seluruh wanita adalah seperti keutamaan tharid atau bubur dibandingkan seluruh jenis makanan yang lain. Selanjutnya dari Anas bin Malik, ia berkata, Nabi mengadakan walimah atas Sofiyah binti Huyai dengan bubur syawik terbuat dari jelai dan gandum dan kurma. Selanjutnya dari Jabir bin Abdullah, ia berkata, Rasulullah SAW pernah datang menemui kami, lalu kami menyembelihkan seekor kambing. Lalu beliau bersabda, sepertinya kalian tahu kalau kami suka daging. Kemudian dari Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin, ia berkata, Nabi Muhammad SAW pernah datang ke rumahku sembari bertanya, apakah kamu menyimpan makanan? Aku menjawab tidak. Lalu beliau berkata, kalau begitu aku berpuasa saja. Pada suatu hari beliau datang kepadaku dan aku katakan, wahai Rasulullah, kita diberi hadiah. Beliau bertanya, apa itu? Aku menjawab, makanan yang terbuat dari mentega, kurma, dan tepung. Beliau segera menimpali. Aku tadi berpuasa, kemudian beliau mencicipinya. Selanjutnya dari Anas bahwasanya Rasulullah SAW menyukai athuflu. Abdullah berkata, yakni apa yang tersisa dari makanan atau endapan, keledak. Semoga bermanfaat dan semoga kita semua mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum